Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan teman rekan saya Budi Suryanto dan saya sendiri Muhammad Abdul Wahid ingin mempresentasikan atau menjelaskan apa itu inferensi statistik, rentang keyakinan, mata kuliah statistika dan probabilitas. Yang pertama, rentang keyakinan. Adapun rentang keyakinan itu meliputi estimasi parameter. Adapun estimasi parameter yaitu meliputi distribusi probabilitas yang memiliki sejumlah parameter. Nilai parameter tersebut umumnya tidak diketahui. Nilai parameter tersebut diperkirakan atau diestimasikan atau dikira-kirakan berdasarkan nilai yang diperoleh dari pengolahan data. Adapun pembagian estimasi ada dua, estimasi tunggal, point estimasi, dan rentang keyakinan, confidence interval. Adapun estimasi tunggal yaitu seperti contoh, nilai rata-rata sampel itu sebagai estimasi nilai rata-rata populasi. Seperti X bar menjadi mu. Lalu contoh yang kedua, nilai simpanan baku sampel sebagai nilai simpanan baku sampel itu sebagai estimasi nilai simpanan baku populasi. Contoh SX menjadi sigma X. Bisa dilihat estimasi parameter itu dilambangkan angka 0 lalu ada garis tengah diameternya. Ini untuk penyebutan parameter ini logonya seperti ini. Nah, bila estimasi itu ada tambahan apa ini istilah ya, topi atau head gitu. Ini perbedaan dari segi gambar estimasi dan parameter. Dicari suatu rentang L itu batas bawah rentang keyakinan dan U itu batas atas rentang keyakinan yang memiliki probabilitas dalam kurung 1 min alpha. Min alpha itu mewakili tingkat keyakinan, confidence level atau confidence coefficient bahwa rentang tersebut mengandung parameter. Adapun persamaannya prop dalam kurung L kurang dari parameter kurang dari U sama dengan dalam kurung 1 min alpha. Adapun L dan U itu sebagai variabel random atau variabel acak, angka acak ataupun huruf acak. Contoh dari estimasi parameter. Data pengukuran temperatur udara di Yogyakarta pada periode 1991 sampai dengan 2014 menunjukkan bahwa temperatur udara rata-rata di Jogja adalah 30 derajat Celcius. Kita dapat memperkirakan bahwa temperatur udara rata-rata di Yogyakarta ada 30 derajat Celcius. Kita menyadari bahwa perkiraan tersebut dapat salah. Bahkan dari sisi pengertian probabilitas kita tahu bahwa semua temperatur udara yang rata-rata 30 derajat Celcius hampir tidak mungkin terjadi. Sama gini, sama Jogja dibagi menjadi 5 bagian, Jogja Utara, Barat, Timur, Tengah, Selatan. Itu tidak semua bagian-bagian dari Yogyakarta itu suhunya tidak semua sama rata, yaitu 30 derajat Celcius. Maka prop dalam kurung berarti sama dengan 30 derajat Celcius sama dengan 0. Nah, ini L dan U tadi. L mewakili batas bawah dan U meliputi batas atas. Adapun batas atas batas bawah itu dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama metode Osler.
Method of pivot quantities. Dicari variabel random atau variabel acak V yang merupakan fungsi parameter atau unknown tidak diketahui, tetapi distribusi V ini tidak bergantung pada parameter yang tidak diketahui. Ditentukan V1 dan V2 semakin hingga prop dalam kurung V1 kurang dari V kurang dari V2 sama dengan 1 min alpha, itu termasuk persamaan 2. Lalu metode yang kedua, metode Osler, method of pivotal quantities. Maaf. Ini lanjutan dari metode Osler batas bawah dan batas atas. Persamaan di atas dapat diubah dalam bentuk keadaan prop yang tadinya V1 kurang dari V2 kurang dari V kurang dari V2 sama dengan 1 min alpha bisa diubah menjadi prop L batas bawah kurang dari parameter kurang dari U atau batas atas sama dengan 1 min alpha. L itu aja variabel random atau variabel acak dan fungsi sebagai fungsi V tapi bukan parameter. Tentang keyakinan mu suatu distribusi normal mencari interval L batas atas dan U L batas bawah dan U batas atas yang mengandung mu, yaitu prop L kurang dari mu kurang dari O sama dengan 1 min alpha. Misalkan variabel random V, variabel randomnya itu berupa V sama dengan X bar min mu per S X bar. V ini sebagai berdistribusi T dengan N-1 degree of freedom atau derajat persamaan. N adalah jumlah sampel yang dipakai untuk menghitung nilai rata-rata sampel. Yang rumus tadi ini bisa dibaca bahwa distribusi T X sama dengan Y akar V per akar U. V itu termasuk degree of freedom, derajat atau tingkatan persamaan atau tingkatan keadilan atau tingkatan kebebasan. V sama dengan X bar min mu per S X bar sama dengan X bar min mu per akar S kuadrat X per N sama dengan dalam kurung X bar min mu per sigma per akar S kuadrat X per sigma akar N. Sama dengan atau menjadi dalam kurung X bar min mu per sigma per akar N kali 1 per akar S kuadrat X per sigma kuadrat menjadi dalam kurung X bar min mu per sigma per akar N kali akar N min 1 per akar sigma X1 min X bar kuadrat per sigma kuadrat sama dengan Y kali akar V per akar U. Jadi bisa disimpulkan nilai Y itu didapatkan X bar min mu per V per akar N dan U sama X1 min X bar kuadrat per sigma kuadrat. Untuk V sendiri N min 1. Untuk persamaan gue yang tadi yang pada slide sebelumnya, prop V1 kurang dari V kurang dari V2 sama dengan A min alpha menjadi prop
V1. Nah, ya kenapa ini berubah? Karena ini V variable randomnya ikut yang sebelumnya. Sebagai V ini berdistribusi T, lalu V ini dipindahkan ke persamaan kedua menjadi prop dalam kurung V1 kurang dari X bar min mu per S X bar min V sama dengan 1 min alpha. Jadi A plus AB sama dengan A, prop T kurang dari V1 sama dengan A, prop T lebih dari V2 sama dengan AB. Dan bisa digambarkan, bisa lihat gambar berikut dengan N-1 itu sebagai degree of freedom atau derajat persamaan, dan luas tinggi dan bawahnya ini atau diameternya 1 min alpha untuk luas yang samping kiri, luas AA berarti TAA min N-1 untuk luas yang kanan atau AB, T1 per AB, N-1. Lalu Prof 1 yang tadi Prof 1 kurang dari S bar min mu per S X bar kurang dari V sama dengan 1 min alpha menjadi prop T A N, N-1 kurang dari S bar min mu per S X bar kurang dari T 1 min alpha Bn-1. Selanjutnya prop X bar plus T AA N-1 kali Sx itu sebagai fungsi atau rumus persamaan L kurang dari mu, lalu yang kurang dari X bar plus T 1 min alpha B, N-1 kali Sx bar itu sebagai fungsi rumus atau penjelasan tentang O. L itu kan batas bawah dan O itu batas atas, kurung tutup sama dengan A1 min alpha. Jadi batas tentang keyakinan dari L dan U ini Sx sama dengan Sx per akar N. Bisa dilihat pada keterangan selanjutnya. Jika dikehendaki probabilitas tentang keyakinan asimetri, maka V1 sampai V2 dipilih sedemikian hingga prop T kurang dari V1 sama dengan prop dalam kurung T lebih dari V2. Karena simetris, maka AA sama dengan AB sama dengan A per 2. Yang dicari adalah dalam kurung 1 min alpha sama dengan 100 dalam kurung 1 min alpha persen tentang keyakinan, maka prop dalam kurung T kurang dari V1 sama dengan A per 2 sama dengan prop dalam kurung T lebih dari V2. Bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk luas sebelah kiri bawah, kiri pojok, luas A per 2 itu T alpha per 2, T alpha per 2 sama dengan min T 1 min alpha per 2. Terus sebelahnya luas atau luas V, degrees of freedom, luas 1 dalam kurung 1 min alpha per 2. Ini juga sama, akan karena ya beda yang pojok. Yang pojok ini, yang pojok kanan luas A per akar 2, luas A per 2 T N min alpha per 2. Bisa dilihat pada distribusi T di atas yang keduanya. Ya, yang tadinya kan ini gandeng 1,
dipisah, luasnya kan masih sama kan, nah, luasnya kan masih sama, A per 2 T min T 1 min A ini kalau digabungkan min T dan ini plus T. Nah, bila ini dipisah, yang tadinya yang min T menjadi plus, lalu yang sebelah kanan masih utuh. Lalu apabila digabung lagi, maka menjadi seperti yang pada slide sebelumnya, sama, angkanya juga sama, gambarnya juga sama. Lanjut, dengan demikian keberadaan limit jika probabilitas keberadaan interval simetri adalah L sama dengan X bar min T1 per A, T1 min alpha per 2 N min 1 kali SX bar U sama dengan U atau batas atas X bar plus T1 min A per 2 N min 1 kali SX bar. Kadang dengan lagi probabilitas rangkaian satu sisi batas bawah prop T kurang dari V1 sama dengan A, batas atas prop T lebih dari V2 sama dengan A. Lalu prop V kurang dari V1 sama dengan maaf prop V lebih dari V1 sama dengan 1 min alpha. Bila diubah prop-nya tadi, lalu V nya ini V yang pada slide sebelumnya sebagai T itu prop X bar min mu per SX bar kalau dari V lebih dari V1 sama dengan 1 min alpha. Yang atas ini bisa dilihat pada gambar berikut. Luas A, luas 1 min 1 T A. Untuk yang kedua, prop V2 lebih dari prop V kalau dari V2 sama dengan 1 min alpha menjadi prop V yang tadi VT itu dimasukkan di sini Vx2 min 1 per S bar min mu per V2 sama dengan 1 min alpha. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yang membedakan itu kan cuman yang luas yang bawah ini, kalau yang kiri T A, kalau yang bawah T 1 min A. Untuk distribusi T sendiri, notasi T alpha n adalah nilai T sedemikian hingga berbasis variabel random T yang memiliki n degrees of freedom atau derajat persamaan adalah lebih kecil dari pada alpha. Misalnya T0 .95,50 adalah nilai T sedemikian hingga prop T kurang dari T 0.95,50 sama dengan 0,95. Untuk T yang memiliki 50 degree of freedom atau 50 derajat persamaan atau derajat keadilan. Untuk tabel distribusi, tabel untuk membaca nilai T sebagai fungsi nilai probabilitas nilai degree of freedom dapat dihitung dengan perintah atau fungsi Microsoft. Jadi jika kita ingin mengetahui atau membaca nilai T sebagai fungsi nilai probabilitas dan nilai degree of freedom, bisa membuka Microsoft Excel ya. Di sini versinya memakai Microsoft Excel 2007. Pada Microsoft Excel ada menu pilihan TDIST Details. Itu untuk menghitung nilai prop T lebih dari T besar lebih dari T kecil. Untuk menghitung nilai prop T kurang dari T kecil bandingkan 1 min TDST TV T itu sebagai nilai yang diinginkan untuk mencari distribusinya. V adalah derajat persamaan atau derajat keadilan. Itu sendiri adalah ekor. One tail distribution, 1 ekor distribusi, atau two tail
distribusi 2 ekor distribusi. Untuk TNV atau PV itu sebagai mencari nilai T jika nilai P Pro sama dengan prop dalam kurung T lebih dari T kecil diketahui total distribution 2 ekor distribusi. Jika ingin mencari nilai T untuk satu ekor distribusi P nya ini diganti dengan 2P, jadi ada 2 kali P. Dari gambar dari rumus tadi, bila menggunakan F-cell, gambarnya pun menjadi begini. Ini untuk yang TTST yang atas dapat menghitung dengan TC TV Tels, lalu yang sebelah kanan itu yang menggunakan TINV ataupun I dan V. Lalu dari distribusi T di algoritma yang pakai TDST prop kurang dari 1,6 sama dengan T TDST dalam kurung 1,1,6,50 sama dengan true atau benar sama dengan 0,945. Prop T lebih dari 1,2 sama dengan 1 men RT dalam kurang 1,6,50 ya, sama dengan 0,942. Nah, ada di sini. Nah, yang tadinya full kan ini, yang tadinya full dan agak terpotong di 1,6. Lalu yang bawah ada ini kepotong kedua, yang kanan 1,6, yang kiri juga 1,6. Itu menjadi prop dalam kurung min atau titik 6 kurang dari T kurang 1,6 sama dengan 1 per T DIS T titik 2T dalam kurung 1,6,50 sama dengan 0,85. Untuk yang menggunakan perintah TNV prop T kurang dari T kurang dari T sama dengan 0,95 T sama dengan TNV dalam kurung 0,96,50 sama dengan 1,65. Di sebelah kanan kosong, tidak terarsir. Lalu yang bawah ada 2 tempat tidak terarsir, ini pun sama luas sama yang kosong, ada 2. Nah, bedanya untuk yang TNV kalau pakai TNV itu ditambahkan angka 2. Ini tadinya prop sama dalam kurung menti kurang dari T kurang dari T sama dari kecil sama dengan 0,5, lalu T untuk yang TNV TTNV 2 T ya, ada angka tambah angka 2 nya sama dalam kurung 1,095,50 menjadi 2. Tentang keyakinan mu suatu distribusi normal sigma jika sigma kuadrat diketahui apabila varian populasi diketahui atau sigma kuadrat ini diketahui, maka variabel V random didefinisikan sebagai berikut. V sama dengan eksperimen mu per x bar, sigma x bar sama dengan sigma x per akar m. A V sebagai berdistribusi normal. Tentang keyakinan mu suatu distribusi normal O2 diketahui jika sigma 2 diketahui. Tentang keyakinan L atau batas AL
batas bawah sama dengan X bar plus ZA kali sigma X sama dengan X bar plus ZA kali sigma X per akar N. Untuk yang tentang keyakinan, untuk yang batas bawah itu menggunakan U X bar plus ZB kali sigma X bar sama dengan X bar plus ZB kali sigma X per akar N. Bisa dilihat pada gambar berikut. Z alpha alpha 1 min alpha AB Z 1 min AB. Untuk rentang keyakinan simetri, bahwasanya batas atas itu menggunakan X bar min Z1 min alpha per 2 kali sigma X bar sama dengan X bar min Z1 min alpha per 2 kali sigma X per akar N. Itu untuk batas yang bawah atau L. Untuk yang batas yang bentuk batas atas ataupun U itu X bar plus Z1 min alpha per 2 kali sigma X bar sama dengan X bar plus Z1 min alpha per 2 kali sigma X per akar N. Bisa dilihat pada gambar di samping suatu perbedaan antara rentang keyakinan yang biasa dan rentang keyakinan yang simetris. Simetris itu kan sama kan, jadi ini yang berongga ini sama, kalau yang biasa kan beda. Ini ZA dan ini Z1 min AB. Kalau kan ini sama 1/2 sama 1/2 juga sama. Lalu yang bawahnya ZA per 2 juga sama, Z apa per 2 sama dengan cuman sebagai bedanya bila yang kanan penggunaannya Z nya itu plus, lalu yang kiri min Z 1 min alpha per 2, kalau yang kanan Z 1 min alpha per 2. Tentang keyakinan itu suatu sigma kuadrat suatu distribusi normal, mencari interval L atau batas atas dan U batas L batas bawah dan U batas atas yang mengandung sigma kuadrat dengan probabilitas prop L kurang dari sigma kuadrat kurang dari U sama dengan 1 min alpha, didefinisikan variabel random V sama dengan dalam kurung N min 1 Sx kuadrat per sigma X kuadrat. V itu berdistribusi C kuadrat dengan N-1 degrees of freedom. Adapun prop W1 kurang dari V itu sama 1 min alpha, prop dalam kurung dari dalam kurung N-1 S kuadrat per sigma X kuadrat kurang dari V2 sama dengan 1 min alpha. Pilih V1 ataupun V2 bila V1 X kuadrat A per 2 N-1, untuk yang V2 X kuadrat 1 min alpha per 2 N-1, sehingga prop T ini yang penggunaan yang atas, prop T X2 X kuadrat alpha per 2 N-1 kurang dari dan kurang N-1 Sx kuadrat per sigma X kuadrat kurang dari Sx1 min alpha per 2, N-1 sama dengan 1 min apa. Jadi maksudnya gini, untuk yang prop V1 itu sebagai V1 ini dimasukkan ke sebelah kiri, lalu yang V2 itu dimasukkan ke sebelah kanan. Jadi cuman penerapan ataupun prop dalam kurung atau penyelesaian atau secara ringkasnya, prop dalam kurung N-1
sx kuadrat per x kuadrat 1 min alpha per 2 n min 1 kurang dari sigma x kuadrat kurang dari kecenderungan n min 1 s kuadrat x per x kuadrat a per 2 n min 1 sama dengan 1 min a. Jadi batas bawah dan batas atas rentang yang mengandung sigma x kuadrat dengan tingkat keyakinan atau degree of freedom sama dalam kurung 1 min alpha adalah bahwasanya batas bawahnya menjadi L dalam kurung n min 1 sx kuadrat per x1 kuadrat min alpha per 2 n min 1. Untuk yang batas atas O sama dengan m1 s kuadrat per xa kuadrat per 2e min 1. Jadi bila digabungkan, untuk yang digabungkan lalu V nya itu mengandung sigma x kuadrat menjadi V1, ya ini V1 nya atau L kurang dari parameter atau kurang dari L kurang dari O itu juga prop. Nah, yang rumus batas bawah ini dipasangkan sebelah kiri, jadi m1 s kuadrat x per s kuadrat a min 1 min a per 2 n1 kurang dari sigma kuadrat kurang dari. Nah, yang batas O ini akan dimasukkan ke sebelah kanan dalam kurang n min 1 s kuadrat x per x kuadrat a per alpha per 2 n min 1 sama dengan 1 min a. Sebagai catatan, x berdistribusi normal dan x pangkat 2 x atau x kuadrat sebagai berdistribusi C kuadrat. Berdistribusi C kuadrat tidak simetris. Sx2 min L tidak sama O min Sx2 N ataupun N min 1 N berdistribusi mendaki distribusi simetris. Sx2 berada kira-kira di tengah dengan rentang U dan L. Bisa seperti yang berikut, min 1 ini apa? Oke, hasilnya ini untuk yang L dan ini dia untuk yang U. Rentang keyakinan satu sisi, one side confidence interval, hanya diinginkan satu sisi rentang keyakinan batas bawah saja untuk rentang keyakinan mu prop dalam kurung L atau batas bawah kurang dari parameter sama dengan 1 min alpha menjadi L eksperimenty 1 min alpha, n min 1. Untuk batas atas, bila untuk batas atas saja untuk rentang keyakinan mu menggunakan prop parameter kurang dari U atau batas atas sama dengan 1 min alpha menjadi U sama dengan x bar plus T1 min A, n min 1. Cukup sekian presentasi atau penjelasan yang bisa yang kelompok kami utarakan, yang kelompok kami jelaskan, yang kelompok kami ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf bila kelompok kami, saya sendiri Muhammad Abdul Hadi dan rekan saya Budi Suranto yang masih banyak salah, masih banyak kekeliruan dalam segi membaca atau menjelaskan atau menerangkan. Bila saya ada salah atau teman-teman saya ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.